Tingkat nasional itu kita nomor 20 kabupaten pengirim pekerja migran terbanyak se-Indonesia. Nah, ini harus menjadi satu perhatian saya kira untuk bagi pemerintah kabupaten gitu ya. Agar apa? Memberikan perlindungan yang ekstra gitu. Tidak tahunya nyampe di Myanmar mereka justru bekerja di tempat-tempat penipuan, tempat-tempat judi online. Bagaimana nih upaya pemerintah atau mungkin upaya dari pihak dalam negeri buat membantu membebaskan mereka? Kenakalan anak-anak itu, nah itu lebih banyak juga laporannya mereka adalah anak-anak yang ditinggal oleh Orang ibunya tuanya ke luar negeri. Oke, halo Sobat Cendekia, semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya dan juga keadaan yang bahagia. Apalagi kalau sudah jumpa Rina di Point Podcast of Intense Talk. Nah, hari ini kita juga sudah kedatangan salah satu mitra dari IAINU Kebumen. Nah, ini ada Migran Care. Wah, sama Bapak Anas, nggih? Yeah. Oke, selamat datang Pak di ruangan kami. Ya, di podcastnya kami kita akan ngobrol-ngobrol santai sambil minum-minum ya Pak. Siap. Ya, ini kalau ngomongin soal Migran Care kayaknya bakalan seru banget ya. Bakalan seru banget karena ngomongin soal pekerja migran gitu. Tapi kenapa ini Migran Care kerja sama IAINU? Ada apa? Nanti kita akan kulik semuanya. Tapi sebelum itu kita mungkin harus kenal lebih deket nggih kali Pak Anas. Ini Pak Anas di Migran Care sendiri bagian apa nih Pak? Selamat siang teman-teman. Kalau saya terutama di Migran Care Kebumen ini sebagai koordinator atau ketua. Oke, langsung sama ketuanya ya. Oke, nah ini di Migran Care sendiri di bidang advokasinya atau di bidang proses pemberangkatannya? Kalau kita Migran Care itu di bidang advokasinya enggak. Jadi kita di advokasinya ada beberapa bidang. Di advokasi kasus, artinya itu di persoalan-persoalan pekerja migran Indonesia. Juga di advokasi kebijakan. Jadi selain kasus yang kita tangani atau persoalan-persoalan yang kita tangani, kita juga advokasi di kebijakan. Karena biar linier gitu ya. Tidak hanya kasus yang kita tangani, kebijakannya juga kita perbaiki. Betul. Oke, ini menarik sekali ya kalau udah ngomongin kasus, udah ngomongin kebijakan. Kayaknya banyak sekali problem-problem dari pekerja migran ya Pak? Betul. Nah, tapi pertanyaannya adalah, apakah di Kebumen itu memang banyak Pak yang hijrah gitu ya ke luar negeri sana? Iya, Kebumen itu salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Kalau di tingkat nasional itu kita nomor 20. Wow, tingkat nasional ya Pak? Di tingkat nasional itu kita nomor 20 kabupaten pengirim pekerja migran terbanyak se-Indonesia. Luar biasa sekali ya, berarti artinya memang ini orang-orang Kebumen sendiri lebih memilih kerja di luar negeri daripada di Indonesia. Apalagi di Kebumen ya, ada apa di Kebumen kan gitu. Tapi pertanyaannya adalah sebenarnya kenapa sih ya mereka itu lebih memilih bekerja di luar negeri daripada di Indonesia sendiri gitu? Iya, karena terkait dengan ketersediaan lowongan pekerjaan di Kabupaten Kebumen gitu ya. Kita sering atau beberapa kali Migran Care itu turun ke lapangan untuk mencari informasi mengapa mereka memilih bekerja ke luar negeri. Faktor yang utama adalah faktor ekonomi gitu ya. Nah, faktor ekonomi ini keterkaitan dengan lowongan pekerjaan, terus kemudian persyaratan bekerja di luar negeri itu lebih rumit. Justru di luar negeri lebih rumit? Di luar negeri malah lebih gampang dibanding dengan di Indonesia ya? Indonesia. Speknya spek dewa. Iya, betul. Nah, ada persyaratan usia. Iya, kemudian ada persyaratan tinggi badan. Terus tangannya tidak boleh berair, berkeringat seperti itu. Nah, kalau di luar negeri itu kan asal mereka sehat, kemudian usianya mencukupi, mempunyai paspor, mereka bisa bekerja. Dan itu dijamin gitu. Artinya dijamin itu ketika mereka bekerja ke luar negeri, kontrak sudah jelas 2 tahun. Gitu. Itu yang menjadi daya tarik teman-teman pekerja migran. Yang kedua adalah soal gaji. Nah, di luar negeri gajinya lebih besar gitu ya. Di Indonesia. Tapi kan walaupun gajinya lebih besar, tetap aja pengeluarannya juga lebih besar gitu kan. Iya.
Iya, itu yang menarik lagi di Kabupaten Kebumen itu justru kalau kita lihat trennya sekarang, yang diberangkatkan ke luar negeri itu adalah adik-adik kita yang baru lulus di SMK. Oke, nah dulu kan biasanya kalau orang berangkat ke luar negeri, ya dia lulusan SD, SMP gitu ya. Ini malah lulusan SMK? Iya. SMA, lulusan SMK gitu ya? SMK, SMA itu dari segi kelulusan kita agak berbangga karena lebih tinggi lagi gitu ya. Tetapi ini juga menjadi satu problem saya kira ya dengan adik-adik kita. Ini lulusan SMK kemudian diiming-imingi untuk bekerja ke luar negeri dengan gaji yang tinggi pasti mau. Iya, nah ini yang menyebabkan di Kabupaten Kebumen ini banyak sekali yang sekarang yang bekerja ke luar negeri anak-anak SMK. Oke, dan itu tuh mayoritas diisi dengan perempuan atau laki-laki? Perempuan. Oh, justru malah perempuan? Perempuan. Jadi lebih banyak itu perempuan. Jadi jumlah pekerja migran secara nasional itu 75% adalah perempuan. Oke, nah kalau misal terkait dengan perempuan ya Pak, berarti kan perlindungannya sebenarnya ketat banget harusnya ya, apalagi kan seorang perempuan yang dia baru lulus, tiba-tiba langsung berangkat kerja di luar negeri dan menurut kita gitu ya, perempuan itu memang lebih rawan terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Dan itu terjadi juga di masyarakat Kebumen. Iya. Jadi wajah migrasi atau berangkat ke luar negeri di Kebumen itu adalah wajah perempuan. Artinya memang lebih banyak perempuan yang bekerja ke luar negeri dibanding dengan laki-lakinya. Nah ini harus menjadi satu perhatian saya kira untuk bagi pemerintah kabupaten gitu ya. Agar apa? Memberikan perlindungan yang ekstra. Iya. Gitu. Memenuhi kebutuhannya. Kemudian memenuhi hak-haknya. Betul. Nah ini lebih rumit lagi. Ya perempuan dibanding dengan laki-laki lebih rumit perempuan ya, betul. Gitu. Emang perempuan itu makhluk rumit ya. Betul. Gak ngerti lagi. Ini yang kemudian harus ekstra dari pemerintah untuk memberikan perlindungan dan perhatian. Contoh misalkan di masyarakat kita atau di PT gitu ya, kalau bahasanya kita sekarang P2MI-nya di PT-nya itu masih melakukan diskriminasi perempuan. Gitu. Contoh misalkan calon pekerja migran yang mau ke luar negeri, itu kalau perempuan itu harus minta izin dari walinya dari gitu ya. Wali bagi yang belum menikah ya. Tapi kalau sudah menikah itu harus izin kepada suaminya. Nah, kalau nggak ada izin itu nggak bisa berangkat mereka. Nah, kalau laki-laki yang sudah bersuami misalkan mau ke luar negeri itu tidak perlu izin dari istrinya. Gitu. Nah, ini yang wajah-wajah ini yang kemudian di masyarakat kita, di PT maupun di lembaga lain ini masih melakukan diskriminasi seperti itu. Nah, perlakuannya kalau perempuan itu harus standby di BLK, Balai Latihan Kerja yang ada di Kebumen. Tapi kalau laki-laki tidak, bisa menunggu di rumah. Nah ini ya mengakibatkan banyak sekali persoalan-persoalan di Kabupaten Kebumen. Jadi persoalan pekerja migran itu bukan hanya persoalan ketika mereka bekerja di luar negeri. Tetapi justru malah dari dia di dalam sininya gitu ya, dari dalam negerinya juga banyak gitu ya. Nah, ini yang harus pemerintah juga memperhatikan bagaimana mempersiapkan calon pekerja migran sejak dini, sejak berada di desa. Nah ini harus kita persiapkan secara matang agar kemudian bekerja ke luar negeri mereka juga sudah terbekali dengan pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman yang seimbang gitu. Oke. Nah tapi mungkin ya daripada ngomongin soal dia harus bekerja ke luar negeri, ini kan sebenarnya kita punya SDM yang unggul nggih Pak. Nah itu daripada mereka harus bekerja di luar negeri, kenapa tidak disediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi mereka gitu, pekerjaan yang tidak memberatkan dengan segudang persyaratan yang spek dewa itu buat masyarakat Indonesia ya, khususnya di Kebumen sendiri. Nah itu pernah menjadi sebuah penelitian di bidang advokasinya jenengan nggak? Kenapa ini pihak pemerintah mungkin ya kurang adanya perhatian untuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih layak atau lebih aware gitu ya sama masyarakat Indonesia sendiri? Iya, di depan tadi saya sampaikan
persoalan upah misalkan, Mbak. Kalau mereka bekerja di Kabupaten Kebumen saja, upah mereka paling antara 1 juta sampai 1,5 juta, gitu. Paling 2 juta itu sudah mentok. Tapi kalau bekerja di luar negeri, mereka bisa 3 sampai 4 juta. Gitu. Nah, ini yang menjadi daya tarik juga. Gitu. Yang kedua adalah teman-teman ini alasannya biasanya mencari pengalaman, biar pernah bekerja ke luar negeri, gitu ya, tahu luar negeri dan sebagainya. Ini yang menjadi walaupun disediakan lapangan pekerjaan di Kabupaten Kebumen misalkan, tapi kita lihat di job fair misalkan, peminatnya hanya sedikit. Peminatnya sedikit selain persyaratan-persyaratan yang sulit tadi itu ya. Nah, ini juga ada faktor-faktor pendorong yang mereka memilih bekerja untuk ke luar negeri itu tadi. Gitu. Mungkin hal ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Kebumen, Pak. Mungkin di kabupaten-kabupaten yang lain, ya, bahkan kota-kota besar sekalipun ya, itu juga terjadi ya. Yang betul. Kayak ini orang baru lulus pengen kerja harus spek dewa dulu, padahal ya belum punya pengalaman, syaratnya harus punya pengalaman sekian gitu. Betul. Nah, ini kalau terkait dengan migran care juga, apakah teman-teman yang keluar negeri itu juga banyak dari teman-teman mahasiswa, lulusan mahasiswa gitu? Nah, ini menarik, Mbak. Akhir-akhir ini ya banyak sekali teman-teman yang ke luar negeri itu justru dari teman-teman mahasiswa. Kenapa? Teman-teman yang mempunyai pengetahuan yang tinggi gitu. Nah, biasanya mereka itu diiming-imingi bekerja sebagai operator komputer, misalkan di satu perusahaan, kemudian di tempat lain gitu. Nah, kita ambilkan contoh misalkan belum lama ini ramai sekali kasus yang ke Myanmar. Gitu. Nah, ini yang bekerja ke Myanmar itu adalah teman-teman mahasiswa gitu ya. S1, bahkan ada yang S2 gitu. Mereka sudah biasa bermain komputer gitu. Nah, ditawari mereka bekerja ke Myanmar itu nanti sebagai operator di satu perusahaan, gajinya tinggi gitu. Tidak tahunya nyampe di Myanmar mereka justru bekerja di tempat-tempat penipuan, tempat-tempat judi online. Bahkan ada teman-teman itu yang bekerja di pemberontak gitu ya. Ada pemberontakan di sana, mereka harus mencari anggaran dana, mencari dana untuk membiayai gerakan-gerakan separatis di luar negeri itu. Oke. Nah, itu sering sekali. Dan itu ada target. Satu hari itu misalkan ditarget sekian ribu. Gitu. Tapi kalau tidak target, justru nanti malah mereka disiksa gitu. Jadi harus ada paksaan dari mereka. Mereka ditaruh di satu ruangan, terus kemudian HP disita gitu ya. Kalau tidak memenuhi target satu hari misalkan, ya mereka disiksa lagi. Gitu. Ini menarik nih. Ini terkait dengan kayak mereka terjebak gitu ya, istilahnya terjebak, terperangkap dengan hal-hal yang sebenarnya tidak mereka inginkan, termasuk kayak mereka terperangkap di judi online atau pekerjaan-pekerjaan separatis tadi. Nah, itu bagaimana nih upaya pemerintah atau mungkin upaya dari pihak dalam negeri buat membantu membebaskan mereka? Iya, kita punya KBRI atau perwakilan yang ada di luar negeri. Biasanya keluarga atau yang melapor ke Migran Care misalkan, ini kita dampingi, kita buatkan advokasi gitu ya, kita lapor ke Kemenlu, kita lapor ke Naker gitu untuk agar ini juga bisa dikeluarkan. Nah, memang tidak semudah misalkan kasus-kasus yang lain, karena ini misalkan di separatis dan lainnya. Nah, ini gerakan-gerakan yang perbudakan modern gitu ya, seperti perbudakan modern itu, ini memang kuat sekali sindikatnya. Jadi kita itu berhadapan dengan para sindikat, berhadapan dengan separatis gitu. Betul. Nah, ini KBRI pun ini juga tidak mudah untuk bisa menjangkau arah sana. Harus ada lobby, kemudian harus ada usaha-usaha yang ekstra gitu. Nah, ini yang kadang mengakibatkan advokasi kita itu sangat lama. Kadang ada yang tidak sabar menunggu sampai selesainya advokasi, mereka lari. Mereka mengambil resiko yang sangat besar sebenarnya. Gitu. Nah, dari Kebumen sendiri pernah ada hal kayak gitu? Satu orang
Kita 1 orang ada di Myanmar. Kemarin sudah kita tangani, sudah kita laporkan ke dinas, di Snaker, terus kemudian ke pemerintah pusat juga sudah kita laporkan. Tapi sampai sekarang memang belum ada kepulangan. Mereka belum dipulangkan gitu. Karena kalaupun biasanya mereka itu terikat kontrak juga Mbak. Misalkan kontrak 2 tahun. Nah, ketika kontraknya itu habis 2 tahun misalkan, mereka harus pulang. Mereka tidak bisa pulang begitu saja. Mereka harus mencari ganti. Mencari ganti orang baru untuk menggantikan posisinya mereka. Nah, ya susah mereka, juga ya. Apalagi kan ya posisinya dia sebagai ibaratnya terjebak di tempat situs-situs yang kayak gitu ya, tempat judi online, kegiatan-kegiatan pekerjaan yang separatis, kan itu bahaya juga ya. Tapi dia harus mencari penggantinya. Harus mencari pengganti. Kalau belum dapat pengganti, mereka nggak bisa terbebas gitu ya. Walaupun memang dari pihak kepolisian sana mungkin membantu membebaskan pun nggak bisa gitu ya. Sangat sulit. Iya, karena mereka berada di mafia-mafia, kemudian di organisasi yang terlarang sebagainya itu yang menyebabkan kepolisian maupun KBRI itu sangat sulit untuk menembus gitu ya istilahnya ya. Ini yang harusnya menjadi perhatian kita sih ya buat teman-teman di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kebumen. Kalau memang misalkan mau bekerja di luar negeri, itu harusnya benar-benar diselidiki gitu ya Pak. Betul. Paling enggak kalau mau bekerja ke luar negeri itu cari informasi dulu. Iya. Cari informasi yang dulu. Informasi yang benar itu seperti apa. Jadi misalkan mau berangkat melewati P3MI atau PT gitu ya. Cari P3MI yang resmi di Kabupaten Kebumen itu di mana. Gitu. Nah, dipastikan ketika itu sudah terdaftar atau PT-nya resmi. Yang kedua dipastikan soal persyaratan-persyaratannya. Nah, ini persyaratan-persyaratannya harus dipenuhi juga. Kalau tidak terpenuhi nanti mereka bermasalah lagi di luar negeri. Ya ini harus memang standar itu memang harus dipenuhi sesuai dengan undang-undang. Undang-undangnya nomor berapa nih Pak? Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Tapi ada nggak dari pekerja migran sejauh ini gitu ya, yang mungkin di luar negeri itu sempat mengalami masalah, sempat mengalami kasus dan akhirnya menuntut pihak Indonesia gitu ya, menuntut keadilan pihak Indonesia karena merasa dirinya tidak terlindungi berdasarkan undang-undang yang tadi Bapak udah ceritain itu. Ada yang menuntut kayak gitu? Kalau pekerja migran itu pengetahuannya belum sampai ke sana gitu ya. Jadi lebih banyak adalah mereka yang berhadapan kasus di luar negeri gitu. Ya bagaimana kasusnya terselesaikan saja. Tapi tidak pernah ada tuntutan. Kalau di Kebumen ya, kalau di tingkat nasional sudah ada. Gitu. Tapi untuk di Kebumen ini belum sampai ke arah situ. Tetapi kasus-kasus atau persoalan pekerja migran yang ada di Kabupaten Kebumen sangat banyak gitu. Nah, lebih banyak kasus-kasus atau persoalan itu karena kurangnya informasi. Artinya memang kita kurang ada edukasi gitu ya Pak ya. Kurang informasi ke masyarakat itu. Walaupun sebenarnya pemerintah Kabupaten Kebumen itu juga sudah membuat gebrakan-gebrakan yang banyak sekali, tetapi itu belum menjangkau secara keseluruhannya. Nah, informasi-informasi atau penyampaian informasi itu masih secara manual, pertemuan di desa, mengumpulkan warga seperti itu. Nah, tapi sekarang zamannya sudah berubah. Berubah, betul. Semua orang saya kira sudah mempunyai gadget gitu ya. Nah, ini kurang dimanfaatkan oleh pemerintah gitu. Nah, seharusnya pemerintah juga bisa menyentuh ke arah sana agar informasi-informasi ini cepat tersampaikan. Gitu ya. Tidak harus misalkan bertemu tatap muka, tetapi dengan membuka gadget, HP itu semuanya bisa sudah dapat informasi yang memang valid gitu ya. Tapi kalau misalnya terkait dengan informasi di HP kan sekarang memang banyak ya Pak, bisa nyari sendiri gitu. Tapi kan kita belum tentu menjamin informasi itu sah atau tidak, kredibel atau tidak gitu ya Pak. Nah itu pentingnya saya kira itu Mbak. Selama ini banyak teman-teman mengakses informasi dari media itu informasi-informasi yang salah. Karena informasi yang resmi dari pemerintah itu sangat minim, sehingga mereka
lebih suka mencari informasi-informasi yang tanda kutip itu tidak bertanggung jawab. Betul. Nah, kalau misalkan ada penyeimbangan antara informasi di media sosial itu antara misalkan perusahaan dengan pemerintah, ini akan bagus. Nah, ini yang kita dorong seharusnya. Akan terjadi penyediaan informasi yang banyak di media sosial itu, saya kira juga ini akan membantu. Nah, mungkin bisa juga nih ya Pak, kurang adanya informasi-informasi yang di-up sama pemerintah terkait dengan kasus-kasus di luar negeri kali ya. Akhirnya merasa bahwa orang-orang kalau mau kerja di luar negeri aman-aman aja sih, nggak merasa bahwa di sana sebenarnya juga ada hal-hal yang bisa saja terjadi gitu. Mungkin karena kayak gitu juga kali ya Pak. Iya, itu tadi informasi saya kira sangat penting. Nah, yang kedua selain misalkan memberikan informasi lewat media sosial, nah sekarang ini kalau kita bicara tentang Undang-Undang 18 tahun 2017 itu, Mbak, sudah ada pembagian peran antara pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa. Nah, di undang-undang ini peran desa itu sangat ditonjolkan, mempunyai peran yang cukup signifikan. Nah, tetapi sampai sekarang ini desa belum mengambil peran itu, gitu. Masih belum mengambil peran itu. Kalau boleh tahu apa nih peran yang diberikan kepada pihak desa? Salah satunya memberikan informasi itu, Mbak, memberikan informasi kepada masyarakatnya. Terus kemudian ada pendataan. Nah, bagi warga desa A misalkan yang mau ke luar negeri harus melaporkan atau datang ke balai desa gitu ya. Nah, mereka sebenarnya cukup ya kalau melihat dari undang-undangnya, mereka cukup datang ke balai desa, meminta informasi bekerja ke luar negeri, negara mana yang bagus, terus kemudian persyaratannya apa, PT mana yang resmi, itu cukup di desa. Jadi itu juga nanti akan memutus mata rantai sponsor atau calo gitu ya. Peran calo nanti akan terkikis juga, betul. Mungkin karena terjadi banyak kasus-kasus yang tidak diinginkan di luar negeri ini karena saking banyaknya calo itu ya. Betul. Informasi calo itu biasanya kan selalu iming-iming yang diberikan gitu. Tetapi tidak memberikan informasi bagaimana bekerja di sana. Betul. Kalau di desa itu saya kira desa itu bisa memanfaatkan, misalkan kalau di desa itu kan banyak purna pekerja migran atau orang yang sudah pernah bekerja ke luar negeri. Nah, itu bisa dijadikan atau menjadi sharing gitu ya. Sharing dengan mereka bekerja ke luar negeri itu seperti apa. Betul. Nah, ini jadi pembelajaran juga bagi calon pekerja migran yang akan ke luar negeri untuk mengetahui ternyata bekerja di luar negeri itu tidak seperti bayangan saya. Bayangannya kan enak. Tapi barangkali ini ya, karena mungkin ya Pak, sejauh ini yang mereka dapatkan hanya informasi enak-enaknya aja. Betul. Kali ya. Dapat duitnya banyak, kerja di sana tanpa persyaratan spek dewa gitu ya, mudah. Nah, nggak kayak di Indonesia gajinya dikit, permintaannya spek dewa, jadi karyawan harus serba bisa gitu ya. Tapi ya mereka nggak tahu informasi-informasi kayak kasus-kasus ini nih. Nah, barangkali kasus-kasus kayak gini yang memang perlu di-up gitu, agar bisa menjadi salah satu pertimbangan teman-teman yang mau kerja ke luar negeri, dan juga agar mereka kayak lebih aware sama diri sendiri ngoten ya Pak, agar bisa melakukan perlindungan atau bahkan nanya dulu nih ke pihak advokasi, ke Migrancare, bagaimana nih kalau misal terjadi hal-hal kayak gini di luar negeri, barangkali kayak gitu juga ya Pak ya. Betul Mbak. Jadi di semangat undang-undang itu, kalau undang-undang lama itu semangatnya adalah penempatan, tapi undang-undang 18 tahun 2017 ini semangatnya adalah perlindungan. Gitu. Nah, ini yang bahkan di amanat di undang-undang itu perlindungan itu dimulai dari diri kita sendiri. Jadi tidak mengandalkan orang lain atau organisasi lain atau dinas terkait itu, tetapi dari diri kita sendiri. Jadi memang perlu penyiapan calon pekerja migran itu sejak mereka akan atau memutuskan akan bekerja ke luar negeri. Nah, itu betul-betul harus diberikan bimbingan agar ketika mereka meninggalkan keluarga tadi tidak ada masalah. Ketika mereka bekerja di luar negeri juga bisa nyaman.
komunikasi dengan keluarga lancar. Betul. Nah sekarang ini yang terjadi adalah salah satu keluarga ke luar negeri beberapa tahun terjadi perceraian. Iya. Ini cukup tinggi di Kabupaten Kebumen perceraian. Oh ya? Berapa Pak? Gara-gara kasus ke luar negeri ini berapa Pak? Nah ini yang kemarin bahkan sempat dijadikan kambing hitam ini ya. Gara-gara mereka ke luar negeri, kemudian akhirnya cerai gitu ya. Nah ini yang menarik, yang mengajukan atau menggugat cerai itu adalah perempuannya malah. Nah, dan ini perempuannya yang kerja di luar negeri juga. Di luar negeri. Oke, dia yang kerja di luar negeri, dia yang nuntut jadi ya. Ada saling keterkaitan persoalan-persoalan itu dengan pekerja migran itu. Nah, kalau sejak awal itu dipersiapkan, saya kira kita mungkin tidak bisa menghilangkan, tapi meminimalisir persoalan-persoalan itu terjadi. Iya, betul. Artinya memang kita harus, kalau misal mau keluar negeri ya, harus betul-betul siap dengan segala resiko yang ada ya. Betul Mbak. Betul. Karena apalagi kalau misalkan sudah menikah ya, dan harus LDRan sekian tahun, itu kan hal yang sangat-sangat susah juga ya. Iya, kemarin juga kita membaca laporan dari Dinsos P3A misalkan di situ ada kenakalan anak-anak gitu. Kenakalan anak-anak itu, nah itu lebih banyak juga laporannya mereka adalah anak-anak yang ditinggal oleh orang ibunya ke luar negeri. Nah ini kan kalau bagi migran care itu ya, wah ini jelas-jelas ini ya menjadi perhatian bagi kami gitu. Nah di awal tadi saya sampaikan pentingnya pembekalan itu seperti itu karena pola asuh atau parenting yang ada di Kebumen misalkan itu masih menggunakan parenting yang zamannya model dulu gitu. Nah seharusnya kita sudah mengenal gender di kabupaten itu ada lain gender dan sebagainya. Terus kemudian ada pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Nah ini seharusnya juga diimplementasikan atau dijalankan di keluarga pekerja migran ini. Nah kalau kita melihat Mbak sekarang ya, keluarga yang ibunya ke luar negeri meninggalkan anaknya itu diasuh oleh neneknya. Lebih banyak ke neneknya gitu. Betul, akhirnya padahal di situ ada ayahnya. Iya betul. Ayahnya ada di situ. Dan akhirnya yang terjadi ini ya Pak. Anak ini satu yang rentan gitu ya. Anak itu kan rentan juga gitu. Betul. Nah, orang tua ya neneknya itu ini kelompok rentan juga. Sama-sama rentan ya. Kelompok rentan diasuh oleh kelompok rentan. Betul. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kenapa tidak diasuh oleh ayahnya gitu. Berbagi perannya kan di situ. Ya itu penting sekali gitu kan, pembagian gender, pemahaman tentang gender, pembagian kerja ketika memutuskan bekerja ke luar negeri itu sangat penting. Oke, berarti sebenarnya ya kalau dibilang gampang juga nggak gampang juga ya. Ini kalau misal memutuskan buat kerja di luar negeri sebenarnya adalah hal yang rumit juga ya. Banyak yang harus ditinggalkan, banyak yang harus dipertimbangkan gitu ya. Betul. Apalagi kalau udah berkeluarga, punya anak dan lain sebagainya. Dan ketika anak yang lahir zaman sekarang dititipkan sama orang tuanya ya, sama neneknya, itu kan akhirnya balik lagi ke pendidikan zaman old ya. Tidak sesuai zamannya ya. Nah, nenek biasanya kalau cucunya nangis, ya udah dibeliin makanan, dibeliin keinginannya dipenuhi. Yang penting dia diem gitu Mbak. Akhirnya juga ini berpengaruh kepada tumbuh kembang anak juga ya. Betul. Ini sebenarnya beresiko juga sih kalau misalkan mau kerja ke luar negeri ya. Harus dipertimbangkan jauh-jauh gitu, dipertimbangkan yang betul-betul matang. Oke nih Pak, karena waktu kita terbatas ya, sebenarnya karena ini ngomongin soal edukasi, banyak hal yang harus kita obrolkan. Nah, mungkin nanti bisa di lain kesempatan gitu Pak. Ini Bapak bisa kasih pesan juga nih ke teman-teman yang mungkin dia punya rencana pengen kerja di luar negeri gitu, atau mungkin pesan Bapak terkait dengan hal-hal lain yang berhubungan dengan pekerja migran. Silakan Pak. Ya, bekerja adalah satu hak gitu. Kita tidak bisa mencegah orang untuk bermigrasi atau bekerja ke luar negeri. Tetapi bagaimana bekerja itu merupakan satu pilihan, bukan keterpaksaan. Gitu. Jadi teman-teman bekerja ke luar negeri ini menjadi satu pilihan bagi mereka. Bisa memilih pekerjaan apa yang pas. Gitu. Nah, untuk mengetahui itu,
sebelum bekerja ke luar negeri, carilah informasi yang betul, informasi yang valid gitu. Jangan informasi-informasi yang asal-asalan gitu. Nah, yang ketiga adalah mempersiapkan diri sendiri. Banyak persoalan itu karena kita tidak siap. Kalau kita siap, kita mempersiapkan sejak awal, saya kira persoalan-persoalan itu bisa kita minimalisir. Nah, itu yang di Kabupaten Kebumen ini masih kurang sekali gitu. Nah, ini yang mengakibatkan masih banyak persoalan, kemudian persoalan-persoalan itu berentak atau apa ya bahasanya? Beranak pinak gitu lah ya. Ke persoalan-persoalan lain. Nah, termasuk memutuskan bekerja ke luar negeri itu harus kita pikirkan matang-matang resikonya. Betul. Kita meninggalkan keluarga, kita meninggalkan anak dalam waktu yang cukup panjang, ini tidak mudah gitu. Nah, persoalan ekonomi misalkan itu juga harus dipikirkan. Misalkan kita bekerja ke luar negeri itu adalah untuk mencari ekonomi, memperbaiki ekonomi. Jangan kemudian justru itu akan memperburuk ekonomi kita. Itu yang saya kira penting sekali. Siap. Terima kasih sekali Pak Anas ini dari Migrancare yang pastinya membantu penanganan kasus teman-teman migran ya di sana. Dan kita memang perlu lebih banyak lagi mendapat edukasi terkait dengan pekerja migran ini. Jadi pastikan ya teman-teman kalau memang misal mau bekerja ke luar negeri, ini sebenarnya nggak ada yang larang juga ya. Nggak ada yang larang juga. Mau pergi ke luar negeri silakan, enggak juga silakan. Tapi pertimbangkan dulu segala resikonya. Dan harus siap. Jangan hanya pikirkan persyaratannya gampang, duitnya banyak, tetapi kita lupa dengan keamanannya. Nah tadi ingat pesannya Pak Anas, banyak permasalahan itu timbul karena diri kita tidak siap. Jadi pastikan kalau memang mau keluar negeri harus dipersiapkan matang-matang mulai dari diri sendiri, perlindungannya, resikonya, dan juga segala sesuatunya. Oke, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Nanti kita bakal bahas lagi di next episode. Jadi pastikan tetap stay di Point Podcast of Intense Talk. Terima kasih Pak Anas. Sama-sama. Sehat selalu. Oke.